Bab 1251-1255. Bab 1251, Pil Obat Kuno. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Karena mereka telah mengambil buah asal naga Phoenix, tidak ada lagi arti dari mereka yang tersisa di sini. Melihat bahwa tidak ada yang keberatan, Xiao Yan sekali lagi melirik dataran ini, di mana surga kuno Phoenix dan naga Void kuno telah mati. Jari-jari kakinya menekan platform batu dan tubuhnya muncul di samping penghalang spiritual binatang. Ziyan di sampingnya secara acak menggambar garis retakan dengan tangannya dan kelompok Xiao Yan bergegas keluar melalui celah. Cahaya keemasan melintas di dalam hutan. Beberapa sosok muncul entah dari mana. Douqi segera melonjak dari tubuh mereka setelah mereka muncul. Douqi hanya ditarik setelah mereka gagal merasakan perubahan tak terduga di sekitar mereka. Orang-orang itu sudah melarikan diri sebelumnya. Sepertinya orang tua itu terluka cukup parah. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat hutan yang kosong sambil tertawa. Iya, dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Mata mereka menyapu ke sekeliling tempat itu dan mereka samar-samar bisa mendengar suara beberapa pertempuran sengit dan auman binatang buas yang ditransmisikan dari dalam hutan ini. Itu kemungkinan disebabkan oleh mereka yang menerobos masuk untuk mencari harta karun. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Keributan semakin menjadi-jadi. Itu cepat atau lambat akan mengganggu binatang ajaib yang kuat di bagian dalam hutan. Hal-hal akan merepotkan jika kita akhirnya terjerat di dalamnya. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan melintas menuju jalan yang telah mereka ambil sebelumnya. Ziyan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan telah bertemu dengan cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan saat mereka terbang. Orang-orang ini merasa agak terkejut dengan tindakan kelompok Xiao Yan yang bergegas menuju luar hutan. Mata beberapa dari mereka yang berhati-hati berkedip ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan bergegas keluar dari bagian dalam hutan. Hati mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu. Namun, karena barisan kelompok Xiao Yan, mereka tidak punya pilihan selain menarik pikiran buruk di dalam hati mereka. Kelompok Xiao Yan bergegas menuju arah asal mereka. Mereka bertemu dengan cukup banyak mata di sepanjang jalan tetapi tidak berakhir diblokir. Oleh karena itu, setelah sekitar 20 menit atau lebih, kelompok Xiao Yan sekali lagi muncul di pintu batu tempat mereka masuk sebelumnya. Selama perjalanan mereka keluar dari tempat ini, kelompok Xiao Yan tidak menemukan jejak kelompok Feng Qing'er. Sepertinya mereka pergi melalui jalan lain. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa menyesal. Pada saat ini, yang terakhir akhirnya memasuki kondisi lemah karena cedera lelaki tua berjubah hitam itu. Itu adalah kesempatan yang baik untuk mengalahkan seekor anjing ketika sedang jatuh. Gemuruh. Setelah perlahan membuka pintu batu, kelompok Xiao Yan sekali lagi melirik hutan kuno di belakang mereka. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat ganas menjadi semakin kuat. Tampaknya beberapa orang yang tidak beruntung telah menerobos masuk ke wilayah beberapa keberadaan yang sangat kuat. Kelompok Xiao Yan dengan cepat pergi sambil diam-diam mengasihani orang-orang yang tidak beruntung ini. Setelah itu, mereka menutup pintu-pintu dengan rapat. Semua orang melihat ke pintu batu yang tertutup rapat di dalam koridor yang luas. Setelah itu, mereka melihat koridor yang sudah berantakan ini dan kamar-kamar di kedua sisinya. Mereka tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Orang-orang ini terlalu barbar. Kemana kita harus pergi sekarang? Mata dokter peri kecil melihat ke arah Xiao Yan dan bertanya. Mari kita berjalan ke dalam. Harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah aula besar. Xiao Yan merenung sedikit. Setelah itu, dia menemukan arah mereka dan dengan cepat berjalan menuju koridor lain. Ziyan dan yang lainnya buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Koridor ini jelas telah dicuci dengan keras sekali selama kelompok Xiao Yan memasuki hutan kuno. Lingkungan sekitar tidak hanya massa yang lengkap tetapi kamar-kamar yang semula bersih juga telah dihancurkan sampai menjadi seperti reruntuhan. Itu menyebabkan seseorang terus menggelengkan kepala ketika melihat mereka. Setelah melihat bahwa jalan telah rusak sampai sedemikian rupa, kelompok Xiao Yan juga tidak lagi tertarik untuk terus melihat mereka. Mereka meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju tengah aula besar. Xiao Yan juga telah bertemu cukup banyak kelompok yang mencari harta karun di seluruh tempat selama mereka bergegas melewatinya. Hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah bahwa orang-orang ini tampaknya bergegas menuju arah tertentu.
Sebuah pikiran juga melintas di hati kelompok Xiaoyan ketika mereka melihat adegan ini. Mereka bertukar pandang dan mengangguk sedikit sebelum mengikuti kelompok ini. Pil obatnya. Xiaoyan tiba-tiba mengendus aroma yang familiar setelah mengikuti kelompok ini melalui beberapa koridor. Sebuah pikiran melintas di hatinya saat dia dengan lembut berkata, selain itu adalah aroma pil obat yang sangat kaya. Tampaknya harus ada cukup banyak pil obat. Jika saya menebak dengan benar, itu seharusnya menjadi ruang pil yang menyimpan pil obat. Petik 2. Oh, hati semua orang tertarik ketika mereka mendengar kata-kata pil obat. Pil obat akan selalu memiliki daya pikat yang hebat di dunia ini. Selain itu, pil obat di tempat ini ditinggalkan oleh seorang elit doseng. Daya pikat itu berlipat ganda. Ayo pergi. Saya juga cukup penasaran dengan pil obat kuno ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihatnya. Xiaoyan sadar bahwa semua orang tertarik setelah melihat ekspresi mereka. Dia segera tertawa ketika jari-jari kakinya menekan tanah. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia menyusul kelompok di depan dalam waktu singkat. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengaktifkan kecepatan maksimum mereka di belakang Xiaoyan. Semua orang tampaknya menjadi sangat pekerja keras di bawah daya pikat pil obat kuno. Koridor di dalam aula besar itu seperti labirin. Namun, untungnya Xiaoyan mengandalkan aroma pil obat. Setelah menghabiskan lebih dari selusin menit, mereka akhirnya mulai melambat secara bertahap. Sebuah bangunan yang dipenuhi dengan aura kuno berdiri di depan mereka. Dua kata besar yang megah hadir di atas gedung. Aula Pil. Xiaoyan dengan lembut membacanya di mulutnya. Matanya beralih ke bawah. Pada saat ini, Pil Hall ini sudah ditemukan. Samar-samar orang bisa melihat cukup banyak sosok manusia yang mencari dengan liar di semua tempat. Ayo pergi. Xiaoyan memberi isyarat dan merupakan orang pertama yang memasuki gedung yang luas ini. Kisah pertama dari Pil Hall ini sangat berantakan. Banyak sosok manusia dengan biadab menerobos masuk ke ruang pemurnian pil itu seperti bandit, menjarah segalanya. Kadang-kadang, pertempuran yang sangat intens akan meletus saat mereka berjuang untuk mendapatkan pil obat. Mata Xiaoyan secara acak menyapu cerita pertama ini sebelum kehilangan minatnya. Dia melambaikan tangannya dan bergegas ke bagian dalam pil hall. Setelah menemukan tangga yang mencapai tingkat atas, dia langsung menuju ke lantai 2. Ekspresi Little Fairy Doctor sedikit berubah ketika mereka memasuki cerita kedua. Dia dengan lembut berkata, Xiaoyan, kamu harus memberi semua orang penawarnya jika kamu memilikinya. Ada racun di udara di sini. Kelompok Xiaoyan terkejut setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Mereka menghirup beberapa napas dan memang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tidak heran cerita kedua ini memiliki lebih sedikit orang. Sepertinya sudah ada orang yang tertangkap olehnya. Mata Xiaoyan menyapu tempat itu dan segera berhenti pada beberapa mayat di tanah yang jauh. Dari kelihatannya, mereka jelas beberapa orang yang sayangnya telah diracuni sampai mati. Xiaoyan mengeluarkan beberapa obat penawar yang biasanya dia sempurnakan dari cincin penyimpanannya. Dia membagikannya kepada semua orang untuk dikonsumsi. Baru saat itulah dia berkata, ada 3 cerita di aula pil ini. Ini baru cerita kedua. Kemungkinan harta karun yang sebenarnya ada di lantai ketiga. Namun, karena cerita kedua memiliki udara yang beracun, kemungkinan cerita ketiga tidak akan terlalu damai. Semua orang harus berhati-hati. Semua orang mengangguk setelah mendengar pengingat Xiaoyan. Hanya dokter peri kecil yang melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Memiliki tubuh racun yang menyedihkan, hal yang paling tidak dia takuti adalah racun. Setelah kelompok melakukan pencarian singkat dari cerita kedua, mereka hanya menemukan beberapa pil obat yang bukan dari tingkat tinggi. Kemungkinan orang lain telah meminum pil obat sebelum mereka. Setelah gagal mendapatkan hadiah yang tidak terduga meskipun mencari beberapa saat, kelompok Xiaoyan hanya bisa menyerah. Mereka menemukan jalan menuju lantai ketiga, saling mengingatkan sebelum memasukinya. Kisah ketiga dari pil hall ini sangat luas. Ada berbagai pil room dengan ukuran berbeda yang memenuhi area di sekitarnya. Entah itu dalam hal dekorasi atau kemegahan, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 2 cerita di bawah ini. Udara beracun di sini sangat padat. Selain itu, dapat mengikis doki dalam tubuh seseorang. Hati-hati, dokter peri kecil paling sensitif terhadap racun. Dia merasakan bahwa udara bercampur dengan racun yang kuat ketika dia tiba. Segera, dia mengeluarkan pengingat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mata mereka melihat sekeliling mereka.
Masih mungkin untuk melihat beberapa sosok manusia di lantai ketiga ini. Aura orang-orang ini semuanya cukup kuat. Yang terlemah juga di kelas Dousong. Tentu saja, jika mereka tidak memiliki kemampuan kecil ini, kemungkinan menerobos ke lantai tiga hanya akan berakhir dengan mereka mencari kematian. Kelompok Xiaoyan, yang tiba-tiba memasuki tempat ini, tidak diragukan lagi juga menarik banyak perhatian. Namun, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk datang dan mengobrol dengan mereka. Semua orang di sini berhati-hati satu sama lain. Aku ingin tahu apakah cerita ketiga memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris. Jika ya, itu benar-benar akan sangat gila. Mata Tianhuo Zunze menyapu ruang pil di sekitarnya saat dia tertawa. Sepertinya tidak mungkin memiliki pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat itu kemungkinan juga cukup langka bagi seorang elit Douseng. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak menemukan ruang pil yang belum pernah dikunjungi siapapun dan perlahan masuk. Ukuran ruang pil ini cukup besar. Karena belum dilindungi oleh orang lain, itu masih tampak cukup rapi dan rapi. Setelah Xiao Yan mencari tempat itu, dia menemukan formula obat kuno. Dia meliriknya sebentar sebelum menyimpannya di cincin penyimpanannya. Saat ini, tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal ini secara rinci. Selain formula obat ini, ada juga sebotol pil obat yang belum dibuka. Dari aroma pil yang samar-samar merembes keluar, kemungkinan itu adalah pil obat tingkat 7. Namun, tidak ada catatan tentang pengaruhnya terhadapnya. Xiao Yan juga tidak bisa merasakannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah menyelesaikan pencarian ruang pil ini, kelompok Xiao Yan sekali lagi mengubah target mereka dan memasuki 8 ruang pil satu demi satu. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak kejutan, mereka dapat dianggap telah mendapatkan sesuatu. Selain itu, beberapa formula obat kuno juga cocok untuk Xiao Yan. Untuk seorang alkemis seperti dia, formula obat terkadang jauh lebih berharga daripada pil obat. Berderak, kelompok Xiao Yan sekali lagi mendorong membuka ruang pil yang berdiri di sudut. Matanya menyapu sekelilingnya dan alisnya sedikit berkerut. Dibandingkan dengan ruang pil lainnya, tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih sempit. Apalagi dari penampilannya yang berantakan ini, sepertinya telah dikunjungi oleh orang lain. Ayo pergi. Xiao Yan kehilangan minatnya setelah matanya menyapu interior. Dia melambaikan tangannya dan baru saja akan berbalik dan pergi ketika sosok putih tiba-tiba bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Kemunculan sosok putih yang tiba-tiba juga membuat kelompok Xiao Yan terkejut. Douqi pada dasarnya beredar di dalam tubuh mereka pada saat itu. Mata mereka juga mengikuti sosok putih yang berkedip dan melihat ke atas. Mereka terkejut. Itu hanyalah binatang kecil dengan bulu putih di atasnya. Binatang kecil ini tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Penampilannya yang bulat membuatnya tampak sederhana dan jujur. Namun, hampir tidak ada riak energi di dalam tubuhnya. Itu seperti binatang kecil biasa. Hah! Kelompok Xiao Yan menghela nafas lega. Hati mereka yang tegang juga sedikit rileks. Dia melirik anak kecil yang bulat dan hendak membawa orang lain pergi ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah sisa-sisa kuno. Bagaimana mungkin binatang kecil yang imut dan gemuk yang tidak memiliki energi muncul di tempat ini? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya dan dengan serius menatap anak kecil yang bulat ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu. Sepasang mata mulai melotot seperti katak dalam sekejap. Dokter peri kecil dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi Xiao Yan ini. Namun, sebelum dokter peri kecil dan yang lainnya bisa membuka mulut mereka dan bertanya, ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah menjadi merah padam. Seteguk kata-kata vulgar tiba-tiba dan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Persetan, orang ini sebenarnya adalah pil obat. Bab 1252, menarik pil bis. Pil obat. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata vulgar Xiao Yan ini. Itu lama kemudian sebelum mereka secara bertahap pulih. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menyaksikan binatang kecil seputih salju itu. Pada saat ini, yang terakhir menatap mereka dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata yang cerdas. Bagaimana penampilan ini menyerupai pil obat? Bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu? Dokter peri kecil bergumam. Aku pasti benar. Saya tidak akan salah mengenali aroma pil obat semacam itu. Sebelumnya,
Saya pikir itu dipancarkan dari beberapa pil obat yang tersisa. Namun, setelah penyelidikan terperinci, saya menemukan bahwa aroma pil dipancarkan dari tubuh binatang kecil ini. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan panas berapi-api yang sulit disembunyikan. Memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang memang mampu berubah bentuk dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng. Tidaklah aneh jika ada yang seperti ini, kata Tianhuo Zunze. Dia langsung tersenyum pahit. Dia tidak pernah bisa melihat pil obat yang bisa berubah menjadi bentuk binatang selama hidupnya. Paling-paling, dia hanya membaca dari beberapa buku kuno. Mungkinkah binatang kecil ini menjadi pil obat tingkat 9 yang legendaris? Ziyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika itu bukan pil obat tingkat 9, itu juga hampir sampai. Biasanya, selama itu adalah pil obat yang telah mengalami 7 atau lebih pil obat berwarna, itu akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk binatang. Selain itu, kecerdasannya juga sangat hebat. Mata Xiao Yan menatap binatang kecil itu dan dengan lembut berkata, jika aku menebak dengan benar, bentuk asli binatang kecil ini seharusnya adalah pil obat yang telah mengalami 8 atau bahkan 9 pil petir berwarna. Itu dekat dengan pil obat 9 tingkat. Petik 2. Pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil lightning 8 warna. Semua orang saling memandang. Bahkan di seluruh benua Douqi saat ini, jumlah orang yang bisa memperbaiki pil obat di tingkat ini kemungkinan tidak akan melebihi jari seseorang. Bahkan Xiao Yan saat ini tidak dapat memperbaikinya. Jika berita ini menyebar, kemungkinan para ahli dalam sisa-sisa kuno ini akan menjadi gila. Mata cantik dokter peri kecil berkedip dan berbicara dengan cara yang agak serius. Daya pikat pil obat tingkat ini adalah salah satu yang bahkan tidak dapat diblokir oleh beberapa iblis tua. Jika mereka menyadarinya, mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk merebutnya. Sangat sulit untuk meningkatkan satu kekuatan di dalam kelas Dousun. Jika ada yang bisa menelan pil obat ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Itu bisa setara dengan 10 tahun atau bahkan 100 tahun pelatihan. Berapa banyak orang yang kebal terhadap daya pikat seperti itu? Kelompok Xiao Yan buru-buru pulih dari kegembiraan liar mereka setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Benda ini memang harta yang luar biasa, tetapi juga kentang panas yang mendidih. Jika kabar itu menyebar, kemungkinan semua orang, yang telah memasuki sisa-sisa ini, akan langsung menjadi iri. Pada saat itu, mereka benar-benar akan menjadi musuh bersama semua orang. Xiao Yan merenung sejenak. Dia menoleh dan melemparkan ekspresi ke arah Xiong San. Yang terakhir juga mengerti Xiao Yan setelah melihat ini. Dia perlahan mengambil beberapa tema kembali dan berdiri di luar pintu. Aura ganas menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia menjaga di pintu masuk seperti makhluk yang kuat. Meskipun ada cukup banyak ahli di lantai 3, hanya sedikit dari mereka yang bisa melampaui Xiong San. Dengan penjaga yang begitu ganas, bahkan jika orang lain mengubah benda di dalamnya, mereka tidak akan berani menerobos masuk secara acak tanpa mengetahui informasi yang tepat. Selain itu, ini adalah hasil yang dibutuhkan kelompok Xiao Yan. Haruskah kita menangkap anak kecil ini? Ziyan berbicara dengan gembira setelah melihat Xiong San menjaga pintu masuk utama. Jangan bertindak gegabah. Anak kecil ini mungkin tampak tidak memiliki energi apapun, tetapi itu bukan pesta yang bagus untuk disinggung. Jika ditakuti, kita akan kesulitan menemukannya di dalam aula pil yang begitu besar tanpa aura sebagai arahnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, selain itu, kita tidak perlu menggunakan kekerasan apapun untuk menangkap anak kecil ini. Kamu punya metode? Dokter peri kecil bertanya dengan ragu. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia mengambil botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Botol giok berisi beberapa pil obat tingkat 4 di dalamnya. Dia mengeluarkan salah satu dari mereka dari dalamnya dan melemparkannya ke arah si kecil putih salju di kejauhan. Pil obat dengan lembut mendarat di samping binatang kecil putih salju. Itu berguling-guling. Yang terakhir mundur agak jauh dari keterkejutan sebelum melangkah maju untuk mengendusnya. Namun, itu tidak menelannya, tindakan yang agak melebihi harapan Xiao Yan. Yang dilakukannya, hanyalah menggelengkan kepalanya dan menariknya ke belakang. Dari tindakannya, jelas bahwa itu benar-benar meremehkan pil obat kelas rendah. Ekspresi malu muncul di wajah Xiao Yan saat melihat adegan ini. Dokter peri kecil dan Ziyan di sampingnya tanpa sadar tertawa. Binatang kecil ini benar-benar tidak menunjukkan wajah apapun.
Sepertinya sedang dibangkitkan oleh pil obat tingkat tinggi itu. Xiao Yan tertawa pahit. Dia hanya bisa mengeluarkan pil obat tingkat 6 yang telah dia sempurnakan dari cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, itu mendarat di samping binatang kecil itu. Setelah mengendusnya sedikit, beberapa kegembiraan melintas di mata spiritualnya yang besar. Lidah merah mudanya yang lembut menyapu pil obat ini ke dalam mulutnya seperti kacang dan menelannya dengan suara menelan. Binatang kecil itu mengangkat kepalanya sekali lagi setelah memakan pil obat tingkat 6. Mata besarnya yang cerdas menatap Xiao Yan. Lidah merah muda yang lembut itu berulang kali diperpanjang dan ditarik seperti anjing kecil. Jelas, itu belum makan sampai kenyang. Kegembiraan muncul di hati Xiao Yan saat melihat ini. Catatan buku kuno itu benar. Binatang pil semacam ini memakan pil obat. Menggunakan pil obat untuk menjinakkan binatang pil ini adalah metode terbaik. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6. Dia mengedipkan semuanya di samping binatang kecil seputih salju. Yang terakhir tidak menolak salah satu dari mereka yang datang karena menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah lebih dari selusin pil obat ditelan ke dalam perutnya, kehati-hatian di dalam mata yang digunakan binatang kecil itu untuk melihat Xiao Yan juga berangsur-angsur berkurang. Ini terlalu banyak pemborosan, bukan? Tian Huo Zunze tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat Xiao Yan terus-menerus membuang pil obat tingkat 6 ini seperti kacang. Sulit untuk mencari pil obat ini di dunia luar bahkan jika seseorang punya uang. Namun, saat ini digunakan sebagai pakan. Tidak ada pilihan. Mulut si kecil ini terlalu selektif. Ia menolak untuk memakan pil obat apapun di bawah tingkat 6. Xiao Yan juga merasa agak tidak berdaya. Dia telah meremehkan pilih-pilih binatang pil ini terhadap makanan. Tian Huo Zunze tertawa getir. Dia hanya bisa melihat Xiao Yan membuang satu demi satu pil. Untungnya, pil obat ini tidak dibuang tanpa menerima keuntungan apapun. Paling tidak, binatang kecil seputih salju itu tidak lagi melawan mereka. Pemberian makan ini berlangsung selama 10 menit. Setelah 10 menit ini, Xiao Yan telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7. Tingkat pengeluaran ini bahkan membuatnya merasa jantungnya meneteskan darah menjelang akhir. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk memperbaiki pil obat itu. Namun, mereka semua telah menghilang di bawah suara mencicit dari binatang pil itu. Untungnya, pengeluaran ini tidak ada habisnya. Sementara Xiao Yan mulai merasa sedikit mati rasa, binatang kecil seputih salju itu mengangkat kaki belakangnya dengan puas. Dua cakar berbulu menepuk perutnya yang bundar. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia akhirnya memberi makan anak kecil ini sampai kenyang. Dia bersiul ke arah binatang kecil putih salju. Mata binatang yang cerdas itu meliriknya. Tampaknya berniat untuk berjalan tapi ada banyak orang di sisi Xiao Yan. Ini menyebabkannya sedikit ragu. Xiao Yan, yang melihat adegan ini, akhirnya sadar bahwa sudah waktunya untuk menggunakan taktik kejam. Selama orang ini mau berjalan dengan sukarela, dia akan dianggap sebagai pemilik binatang pil ini untuk sementara. Dengan jentikan tangannya, botol giok transparan muncul di dalamnya. Ada pil, obat bulat yang terkandung di dalamnya. Kabut pil yang dipenuhi dengan spiritualitas tertinggal di dalam botol giok. Pil obat itu tampaknya memiliki spiritualitas karena tergantung di dalam botol batu giok sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pil obat ini secara alami adalah pil obat tingkat tertinggi yang dimiliki Xiao Yan saat ini. Itu adalah pil sekering darah penumbuh tulang yang telah memanggil pil lightning 5 warna ketika dia memperbaikinya kembali di pil gathering. Mata binatang kecil itu melebar menjadi lingkaran ketika pil obat ini muncul. Segera, kaki depannya muncul di atas meja. Tubuhnya yang bulat membentuk busur di udara dan menyerbu ke arah Xiao Yan dengan cemas. Senyum cemerlang muncul di wajah Xiao Yan saat melihat ini. Anak kecil, kamu telah mengambil umpannya. Binatang kecil seputih salju itu melengkung di udara. Namun, saat hendak bertabrakan dengan pelukan Xiao Yan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuhnya menjauh. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan kelompok Xiao Yan terkejut. Xiao Yan adalah yang tercepat untuk bereaksi. Ekspresinya menjadi suram hampir seketika saat matanya menyapu ke atas. Sosok bayangan yang agak ramping melintas dan meraih binatang pil itu dengan paksa di tangannya. Anak kecil, aku akan melihat kemana kamu akan lari kali ini.
Sosok bayangan hitam itu meraih binatang pil itu, mengabaikan perjuangannya yang intens dan tertawa. Kamu mencari kematian. Ekspresi Xiao Yan suram. Tubuhnya melintas dan dia langsung muncul di depan bayangan hitam. Api ungu coklat berlama-lama di telapak tangannya dan telapak tangannya dengan keras menghantam Xiao Yan. Bang! Sosok bayangan hitam itu tidak takut menghadapi serangan Xiao Yan ini. Dia berbalik dan membanting ke belakang, bertabrakan dengan tangan Xiao Yan. Kedua tangan saling bersilangan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan sosok bayangan hitam itu dengan cepat mundur beberapa langkah. Akhirnya, ia melompat ke balok dengan kuat dan menatap semua orang dari atas. Dia dengan dingin berkata, saya telah mengejar binatang pil ini untuk waktu yang lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebut denganku? Petik 2. Xiao Yan tanpa ekspresi. Matanya menatap topeng hantu di wajah sosok bayangan hitam itu. Kilatan dingin melintas di antara mereka. Kamu lagi. Sosok bayangan hitam yang tiba-tiba muncul secara mengejutkan adalah orang misterius yang menyerang Xi Yan saat itu. Kamu wanita aneh yang berani menyerang nenek ini. Apakah kamu lelah hidup? Xi Yan juga mengenali orang ini dan dia meraung marah. Sialan, gadis ini benar-benar terlalu jahat. Saya yang lama menjadi linglung karena lampu hijau miliknya, memungkinkan dia untuk menyelinap masuk. Xiong Zhan juga menyerbu masuk dan menangis dengan marah. Ekspresi Xiao Yan suram. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan melemparkan ekspresi ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Keduanya mundur agak jauh dan menutup jalan mundur dari orang bayangan hitam ini. Serahkan binatang pil itu kepada kami dan kami dapat memilih untuk tidak mengejar masalah sebelumnya. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Bab 1253, King Lin. Aku sudah lama mengejar binatang ini. Anda adalah orang-orang yang merebut itu. Namun, Anda ingin menyerahkannya kepada Anda sekarang, bukankah itu lelucon? Petik 2. Sosok bayangan hitam itu langsung tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Jelas, sosok itu adalah seorang wanita. Selain itu, kemungkinan dia masih sangat muda. Dari mana wanita ini berasal? Dia sudah memiliki taktik misterius pada usia seperti itu. Tidak ada kabar tentang orang yang begitu muda dan luar biasa di dataran tengah. Ekspresi Xiao Yan suram. Sebuah pikiran dengan cepat terbang di dalam hatinya. Namun, dia masih tanpa kesimpulan beberapa saat kemudian. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghubungkannya dengan terlalu banyak ahli tersembunyi di dataran tengah. Wanita, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hal-hal di sini bukan milik siapapun. Bukankah lelucon untuk mengatakan itu milik siapapun yang melihatnya terlebih dahulu? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus melepaskan pil bis dan melihat ke sisi mana ia akan berlari. Xi Yan berteriak. Orang bayangan hitam itu mendengus pelan di hadapan tangisan Xi Yan. Namun, tangannya yang meraih binatang pil itu tidak sedikit pun rileks. Dia secara alami sadar bahwa jika dia membiarkan anak kecil ini pergi, dia pasti akan melarikan diri ke sisi lain. Aku tidak akan menyerahkan pil bis. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa menyerang. Sepasang mata yang memancarkan cahaya hijau terang menyapu tempat itu dari bawah topeng hantu. Akhirnya, mereka berhenti di wajah suram Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda yang luar biasa kuat ini memberinya semacam perasaan aneh. Perasaan itu seolah-olah dia pernah berkenalan dengannya. Dia merajut alisnya dan memikirkannya tetapi tidak dapat mengingat apapun pada saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menekannya di dalam hatinya. Matanya menyapu kemana-mana dalam upaya menemukan tempat di mana dia bisa melarikan diri dari pengepungan. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat sosok bayangan hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pil bis ini terlalu langka dan penting. Jika dia bisa mendapatkannya dan merawatnya dengan benar, itu mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk naik ke level tier 9 yang legendaris. Pada saat itu pasti akan memungkinkan kekuatannya melonjak pesat. Bahkan melampaui Tianzun dari Hall of Soul akan menjadi hal yang biasa. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah kami yang lebih besar. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Api ungu coklat menyebar seperti naga yang marah, menutupi tubuhnya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya muncul di depan sosok bayangan hitam dengan cara seperti kilat. Angin telapak tangan yang panas dan tajam langsung menerjang dengan keras ke arah kepala yang terakhir. Orang bayangan hitam itu juga mendengus dingin saat melihat serangan Xiao Yan.
Langkah kakinya mundur dengan lincah dan dia menghindari angin telapak tangan. Cahaya hijau tiba-tiba muncul dari bawah topeng hantu. Orang yang mengandalkan lebih banyak orang kemungkinan besar adalah aku. Tangisan dingin dari orang bayangan hitam terdengar dan ruang di depannya segera menjadi terdistorsi. Segera, lebih dari selusin sosok muncul entah dari mana. Mereka mengeluarkan teriakan marah saat menggunakannya. Lebih dari selusin angin yang tak tertandingi menghantam Xiaoyan. Kehati-hatian muncul di hati Xiaoyan ketika cahaya hijau dari bayangan hitam muncul. Oleh karena itu, dia mungkin akan terkejut ketika sosok manusia ini tiba-tiba muncul tetapi dia tidak panik. Tubuhnya melintas dengan cara seperti hantu dan menghindari angin palem yang datang terbang dari segala arah. Namun, dia juga mundur beberapa langkah sebagai hasilnya. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat selusin sosok berpakaian hitam yang berdiri di udara. Alisnya tanpa sadar dirajut. Aura orang-orang ini sangat kuat. Kedua tetua berjubah hitam terkemuka itu bahkan telah mencapai kelas Douzun. Mereka yang berada di belakang semuanya adalah ahli di puncak kelas Douzong. Dengan menempatkan orang-orang ini bersama-sama, hanya jumlah mereka saja yang akan jauh melebihi kelompok Xiaoyan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku Piton 9 dalam tanah yang tenang. Ziyan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat bayangan hitam itu. Orang ini sebenarnya benar-benar mampu mengendalikan para ahli ini sepenuhnya. Selain itu, dia bahkan bisa menggunakan metode spasial misterius semacam ini untuk membawa para ahli yang dikendalikan ini bersamanya. Cara itu benar-benar seperti gudang penjaga yang bisa dipindahkan. Mata Xiaoyan dengan hati-hati melihat para ahli ini dari jarak dekat di depannya. Dia menemukan bahwa masih ada sisa kesadaran di dalam mata mereka. Namun, dari penampilan mereka, tampaknya tubuh mereka sudah sepenuhnya dikendalikan. Wanita ini telah mengendalikan tubuh mereka tetapi mereka masih memiliki kesadaran mereka sendiri. Sungguh teknik yang aneh. Hati Xiaoyan terasa dingin ketika dia menemukan adegan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa wanita ini telah menggunakan beberapa metode untuk memperbaiki boneka dan memperbaiki para ahli ini. Namun, dari tampilan situasi saat ini, sepertinya dia secara langsung mengendalikan tubuh orang-orang ini. Selain itu, dia bahkan telah menyegel jiwa mereka di dalam tubuh mereka. Teknik-teknik ini tidak hanya misterius tetapi juga tidak serumit memperbaiki boneka. Berbagai situasi ini menyebabkan kehati-hatian di dalam hati Xiaoyan menjadi semakin dalam. Meskipun dia merasa takut, dia masih harus mendapatkan pilbis. Hal semacam ini terlalu langka. Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tidak mampu menahan daya pikatnya. Selain itu, dua Douzuns dan lebih dari selusin Douzong puncak tidak dapat menghalangi dan memaksanya kembali. Apakah kamu membutuhkan kami untuk menyerang? Dokter peri kecil sedikit mengernyit dan bertanya ketika dia melihat bayangan hitam memanggil begitu banyak ahli. Tidak perlu. Kalian semua harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan biarkan siapapun masuk dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan wayang setan langit serta 10 wayang setan bumi muncul. Sebuah perintah dikeluarkan di dalam hatinya dan cahaya pada 11 boneka ini melonjak. Itu menyerbu ke depan tanpa takut mati dan bertabrakan dengan kelompok ahli itu. Aku ingin melihat metode lain apa yang kamu miliki. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedingin es setelah dia memblokir para ahli ini. Sebuah cahaya perak melintas di bawah kakinya dan dia muncul di depan orang bayangan hitam dalam mode seperti kilat. Gelombang angin panas tiba-tiba menyerbu seperti badai. Orang bayangan hitam itu tidak berani meremehkan serangan cepat dari Xiaoyan ini. Setelah bertukar pukulan, dia mengerti bahwa Douqi yang pertama sangat aneh. Begitu itu menyerang tubuhnya, pasti akan ada banyak masalah. Saat ini, dia terluka. Jika dia menderita pukulan dahsyat lainnya, kemungkinan dia hanya bisa mundur. Sebuah pikiran terbang dalam pikiran orang bayangan hitam itu. Langkah kakinya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak punya tempat untuk mundur. Kedua tangannya disatukan dan itu membentuk segel aneh dalam mode seperti kilat. Merebut jiwa. Tangisan dingin dipancarkan dari mulut orang bayangan hitam. Lampu hijau terang segera melesat keluar dan menyinari tubuh Xiaoyan. Hati Xiaoyan terasa dingin saat cahaya hijau ditembakkan. Api ungu coklat bergegas menutupi tubuhnya. Meskipun ini masalahnya,
Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa jiwa di antara alisnya tiba-tiba melompat ketika lampu hijau melesat ke tubuhnya. Seolah-olah itu akan meninggalkan tubuhnya. Perubahan tak terduga ini telah menyebabkan hati Xiao Yan menjadi sangat terkejut. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa mengendalikan jenis kegelisahan yang tidak biasa. Sungguh keterampilan iblis yang misterius. Meskipun Xiao Yan telah menekan jiwanya, dia mulai merasa sedikit kedinginan menghadapi taktik wanita ini. Dia bisa dianggap telah mengalami cukup banyak lawan selama tahun-tahun ini. Namun, dia belum pernah melihat yang begitu misterius. Bang! Tinju Xiao Yan dengan keras menabrak ruang kosong setelah dia menekan jiwanya. Angin yang menakutkan menembus ruang dan mendarat dengan keras pada sosok bayangan hitam. Namun, tubuh yang terakhir jelas memiliki lampu hijau yang berkedip di atasnya ketika dia akan dipukul. Lebih dari setengah kekuatan diblokir. Kekuatan pukulan dari Xiao Yan ini telah berkurang lebih dari setengahnya. Kekuatan yang tersisa terus menakuti orang bayangan hitam itu sampai dia buru-buru mundur. Beberapa balok silang akhirnya pecah karena bertabrakan dengan sosok itu. Serahkan Pilbis. Ekspresi Xiao Yan sedingin es setelah memaksa kembali bayangan hitam itu dengan pukulan. Dia segera mengejar. Bagaimana angin tinju meletus pada saat ini dan menutupi semua titik fatal di sekitar tubuh bayangan hitam itu. Dalam mimpimu, meskipun orang bayangan hitam terus-menerus dikalahkan, dia juga cukup keras kepala. Lampu hijau menyala. Pilbis di tangannya anehnya menghilang. Segera, tangannya buru-buru mengganti segel yang terbentuk dan gelombang demi gelombang cahaya hijau terang keluar dari topeng hantu ke segala arah. Kontrol tubuh mata iblis. Lampu hijau meletus. Segera, topeng orang bayangan hitam menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk mata hijau seukuran wajah. Ini adalah mata yang sangat jahat dan misterius. 3 ular kecil hijau berlama-lama di dalamnya. Masing-masing kepala mereka terhubung ke ekor lain saat mereka melingkari sekitar mata. Saat mereka berputar dengan cepat, gelombang demi gelombang energi misterius segera tersebar darinya. Saat mata iblis hijau muncul, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tubuhnya tiba-tiba menegang. Seolah-olah kendalinya atas tubuhnya secara aneh menghilang pada saat ini. Perubahan tak terduga semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan menjadi sangat terkejut. Untungnya, dia tidak panik. Dengan kemampuannya, dia tidak perlu mengandalkan tubuhnya untuk menyerang. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa di dalam alisnya menyebar. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang agak ilusi di udara di depannya. Tinju sosok manusia itu bergerak dan sebuah pukulan dilempar ke depan dengan keras. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa membentuk segel tangan spiritual pada tinju hantu Xiao Yan. Setelah itu, tiba-tiba bergegas keluar dan mendarat dengan keras di mata iblis. Bang! Sebuah tinju menghantam mata iblis dan mata iblis itu bergetar hebat. Akhirnya, perlahan menghilang. Kekuatan remanen juga mengalir deras ke topeng hantu sosok manusia hitam itu. Serangan berat oleh kekuatan spiritual ini secara langsung mengirim sosok bayangan hitam terbang keluar. Akhirnya, dia menabrak dinding keras ruang pil. Wajah Xiao Yan gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan orang bayangan hitam. Dia mengepalkan tinjunya dan penggaris berat muncul. Setelah itu berhenti di tenggorokan yang terakhir. Suara sedingin es muncul, apakah kamu akan menyerahkan Pilbis sekarang? Tidak, orang bayangan hitam mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan dengan marah di depannya dan berbicara dengan gigi terkatup. Sebuah kemarahan muncul di dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Dia memalingkan matanya dan akan berteriak dengan marah ketika dia menjadi terkejut. Di bawah topeng hantu ada wajah berbentuk melon yang indah. Namun, wajah kecil ini ditutupi oleh semacam ekspresi keras kepala. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah ini, melainkan sepasang mata milik gadis itu. Itu adalah sepasang mata indah yang benar-benar hijau. Namun, jauh di dalam mata ada 3 bintik kecil berwarna hijau. Mereka mengelilingi mata dan berputar perlahan, mengisinya dengan semacam perasaan iblis dan misterius. Murid bunga ular hijau giok 3 kali. Xiao Yan langsung menghirup udara sejuk saat dia melihat sepasang mata ini. Tatapannya tiba-tiba beralih ke wajah cantik itu. Semacam perasaan akrab tiba-tiba muncul pada saat ini. Seruan tidak percaya tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kamu, King Lin.
Bab 1254, Reuni Teman Lama. Murid bunga ular hijau giok 3 kali adalah sepasang mata yang sangat misterius di dunia ini. Dalam hal kelangkaan, itu mungkin bahkan lebih langka daripada tubuh racun sedih dokter peri kecil. Xiao Yan baru saja melihat murid bunga ular giok hijau 3 kali selama bertahun-tahun. Itu pada saat dia berada di dalam perusahaan tentara bayaran yang didirikan oleh kakak laki-laki dan keduanya saat dia berlatih di dalam kekaisaran Jiama. Namun, pemilik murid bunga ular hijau giok 3 kali itu hanyalah seorang gadis kecil yang pemalu. Dia adalah pelayan wanita kecil yang menyedihkan yang telah diejek dan dipandang dengan diskriminasi besar karena garis keturunan orang ularnya. Saat itu, Xiao Yan tidak pernah melihat gadis kecil ini sebagai pelayan karena dia mengadu masa lalu yang menyedihkan yang dia miliki. Dia tidak hanya membantunya keluar dari rasa takutnya, tetapi juga memberinya banyak perhatian. Setelah dia kembali dari pelatihannya di padang pasir, dia menemukan bahwa gadis kecil ini sudah ditangkap oleh klan Mo. Untuk menyelamatkannya, Xiao Yan telah menggunakan banyak taktik dan membuat kekacauan besar di klan Mo sebelum akhirnya dia menyelamatkannya. Namun, pada saat terakhir, anggota yang disebut Sky Serpent Mansion akhirnya turun tangan dan merenggutnya. Meskipun Yao Lao telah mengatakan bahwa rumah ular langit pasti akan memperlakukannya dengan baik, hati Xiao Yan selalu mengingat gadis muda pemalu itu selama tahun-tahun ini. Nama gadis kecil itu adalah King Lin. Pada saat yang sama, dia juga pemilik dari murid bunga ular hijau giok 3. Gadis itu juga kaget mendengar seruan dari mulut Xiao Yan. Matanya sangat terkejut ketika dia menatapnya dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu tahu namaku?" Kejutan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat mendengar ini. Dia tidak pernah ahli bahwa lawan ini, yang sangat dia takuti, sebenarnya adalah pelayan wanita kecil itu sejak saat itu. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit aneh saat memikirkan hal ini. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, gadis kecil yang lembut dan lemah dari saat itu telah tumbuh menjadi langsing dan tinggi. Dia bisa dianggap sebagai kecantikan yang luar biasa. Seseorang juga tidak lagi bisa melihat rasa takutnya sejak saat itu. Apa itu? Little Fairy Doctor dan yang lainnya juga melintas. Mata mereka menyapu mereka berdua dengan cara yang aneh dan bertanya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tajam ke wajah melon indah yang dipenuhi dengan keraguan. Dia menggeser Heavy Swan Ruler dari tenggorokan King Lin dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dia tertawa, "Gadis kecil, apakah kamu masih mengenali penguasa ini?" King Lin mengedipkan matanya. Tatapannya menatap penguasa Swan berat besar di depannya. Alisnya berkerut. Hal ini memberinya perasaan yang akrab. Bahkan pemuda yang tersenyum di depannya ini membuatnya merasakan keakraban. Tampaknya hal-hal ini telah hadir jauh di dalam ingatannya. Kekaisaran Jiama, gurun Tager yang luas, perusahaan tentara bayaran logam gurun. Xiao Yan tersenyum menatap King Lin dalam pemikiran yang dalam dan sambil tertawa mengingatkan. Tubuh King Lin tiba-tiba bergetar ketika dia mendengar 3 kalimat ini. Matanya langsung melebar. Dia menatap Xiao Yan di depannya dengan sangat tidak percaya. Setelah itu, dia tergagap, "Xiao, Tuan Muda Xiao Yan. Kamu akhirnya ingat ya?" Xiao Yan tersenyum dan tanpa sadar mengusap kepala King Lin. Dia menghela nafas, "Kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar sudah dewasa." Wajah dan mata King Lin langsung memerah dan lembab saat kepalanya diusap oleh Xiao Yan. Hatinya jelas mengerti bagaimana Xiao Yan memperlakukannya saat itu. Setelah dibawa ke Sky Serpent Mansion, dia juga menyadari betapa Xiao Yan mengambil risiko besar untuk pergi ke klan Mo untuk menyelamatkannya. Dia telah menangis untuk waktu yang lama karena ini saat itu. Saat itu, dia masih gadis kecil yang pemalu. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pelayan wanita Xiao Yan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bersedia mengambil risiko seperti itu untuknya, seorang pelayan wanita rendahan. Di hati gadis kecil ini, yang telah mengalami ketidakpedulian dunia yang dingin, itu adalah masalah yang tidak dapat dia bayangkan. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping melihat situasi ini yang benar-benar berbalik. Mereka semua tidak dapat pulih. Di antara mereka yang hadir, hanya dokter peri kecil yang mengenal Xiao Yan lebih awal dari King Lin. Namun, pada saat itu, dia pergi ke Kekaisaran Chuyun sendirian. Secara alami, dia juga tidak melihat King Lin. Situasi apa ini? Ziyan bergumam. Ziyan dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka juga tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini terjadi.
Kamu tidak terluka, kan? Xiao Yan mengingat pelayan wanita kecil yang pemalu saat itu saat dia melihat ke arah King Lin. Dia tanpa sadar berbicara dengan suara lembut. Aye, aku baik-baik saja. Xiao Yan. King Lin berbicara dengan cara yang agak terburu-buru. Karena kenangan yang tertinggal di masa mudanya terlalu dalam, meskipun dia saat ini memiliki kekuatan yang kuat dari seorang ahli tingkat atas di benua itu, dia masih merasakan semacam pengekangan di bawah senyum Xiao Yan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Itu seperti seorang anak yang bertemu dengan orang tua yang keras. Jika kamu bukan milikku, kamu bisa memanggilku kakak laki-laki Xiao Yan. Xiao Yan berpikir bahwa King Lin tidak dapat mengucapkan kata-kata, Tuan Muda, yang dia ucapkan dengan lancar saat itu ketika dia melihat cara King Lin ini. Dia langsung tertawa. Saat ini, King Lin bukan lagi pelayan wanita muda saat itu. Dengan murid bunga ular tiga giok hijau yang matang, kemungkinan tidak ada seorang pun di benua ini yang bisa menerimanya sebagai pelayan wanita. Tidak, tidak, aku masih akan tetap memanggilmu Tuan Muda Xiao Yan. Aku suka memanggilmu ini. King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Tangannya dengan cemas disilangkan. Bagaimana sikapnya yang seperti ini terlihat seperti pembunuhan yang telah menjungkirbalikkan suku Piton Nine Serene Deep Ground. Xiao Yan tersenyum tapi tidak keberatan. Matanya menatap King Lin saat dia berkata, saat itu, kamu diselamatkan dari tangan klan Mo tetapi akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang dari Sky Serpent Mansion. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Aye, mereka memperlakukanku dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar aku memimpin Sky Serpent Mansion. Namun, tetua yang menjodohkanku dengan putra tertua dari kepala suku sebelumnya. Saya tidak mau jadi saya akhirnya diam-diam melarikan diri. King Lin mengangguk. Namun, dia tidak mengatakan semuanya. Setelah diam-diam melarikan diri, dia pertama kali melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiama. Namun, semuanya sudah berbeda. Setelah beberapa penyelidikan, dia akhirnya menyadari bahwa Xiao Yan telah menuju ke dataran tengah. Karena dia tidak ada hubungannya, dia juga melakukan perjalanan jauh ke tempat ini. Sebagian alasannya adalah untuk tur dan mendapatkan pengalaman tetapi sebagian besar karena dia ingin menemukan seseorang yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Karena murid bunga ular hijau giok 3 kali, statusnya selama tahun-tahun ini berbeda. Ada juga banyak orang di sekitarnya yang mulai mendukungnya. Namun, orang yang benar-benar tidak bisa dia lupakan adalah Tuan Muda, yang juga masih muda pendiam, sementara dia masih seorang pelayan wanita muda yang tak berdaya saat itu. Dia benar-benar akan mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya. Hal yang paling berharga untuk diingat adalah peristiwa dan orang-orang yang mereka alami dan temui ketika mereka berada di titik terendah dalam hidup. Ini karena orang-orang dan peristiwa pada waktu itu benar-benar mampu meninggalkan kesan yang tidak bisa dihilangkan jauh di lubuk hati. Untungnya, surga memberi penghargaan kepada mereka yang tegas. Orang yang dia temukan tahun-tahun ini akhirnya muncul di depannya ketika dia tidak mengharapkannya. Itu, Tuan Muda Xiao Yan, ini. King Lin menyilangkan tangannya. Lampu hijau tiba-tiba melintas di matanya. Seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. Yang terakhir segera melebarkan langkahnya dan bergegas ke pelukan Xiao Yan setelah dilepaskan. Itu gemetar dan mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya saat melihat King Lin. Xiao Yan menggosok pilbis di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. Dia bertanya, apakah kamu membutuhkan pilbis? King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Namun, setelah ditatap oleh tatapan Xiao Yan, dia akhirnya bergumam, aku ingin menggunakan darah pilbis untuk menghilangkan racun di dalam tubuhku. Hapus racun. Hati Xiao Yan tenggelam. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, berikan tanganmu padaku. Aku akan melihatnya. King Lin ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya yang halus. Setelah itu, dia meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan. Tangan besar yang hangat dari yang terakhir menyebabkan dia menjadi memerah. Xiao Yan tidak memperhatikan semua ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan gumpalan kekuatan spiritual memasuki tubuh King Lin dari tangannya. Setelah pengamatan yang cermat, dia tanpa sadar mengencangkan alisnya. Dia menemukan bahwa tubuh King Lin dan bahkan darahnya semua bercampur dengan ki beracun. Ki beracun semacam ini gelap dan sedingin es. Tampaknya berniat untuk membekukan darah seseorang dan sangat kejam. Racun apa ini? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya.
Ini adalah racun pengikis hati Kaisar Piton dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Ini adalah salah satu racun misterius teratas di dunia ini. Dikabarkan tanpa penawarnya. King Lin berkata, tidak ada yang pasti di alam. Positif dan negatif, yin dan yang, ini adalah aturan alam. Jika ada racun, akan ada penawarnya. Yang dikatakan tanpa penawar adalah yang penawarnya belum ditemukan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi sedikit serius ketika dia berbicara sampai saat ini. Kemungkinan dia juga pernah mendengar tentang apa yang disebut racun pengikis hati Kaisar Piton. Ada desas-desus bahwa darah di dalam tubuh pil obat yang bisa berubah menjadi binatang itu bisa menyembuhkan sebagian besar racun. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Tanpa diduga, saya benar-benar bertemu dengannya. King Lin melirik binatang kecil seputih salju di pelukan Xiao Yan dan berkata, pil obat dengan kualitas ini memang mampu menahan cukup banyak racun. Namun, hanya ini saja tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan penyumbatan di dalam tubuh Anda. Dokter peri kecil di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, dia ahli dalam menggunakan racun. Secara alami, dia memiliki hak untuk berbicara. Iya, namun, itu tidak terlalu menjadi masalah. Dengan bantuan darah Pilbis, bukan tidak mungkin untuk menghilangkan racun pengikis hati Kaisar Piton ini meskipun mematikan. Xiao Yan mengangguk. Dia segera sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa kamu menyinggung suku Piton 9 Tenang Deep Ground? Mereka bukan kelompok yang bisa dengan mudah disinggung. Bukan saya yang menyinggung mereka. Mereka adalah orang-orang yang datang dan menyinggung saya. King Lin sedikit dirugikan ketika dia berkata, ketika saya datang ke wilayah binatang saat itu, saya hanya berniat untuk menemukan beberapa bentuk ular yang kuat dari binatang ajaib. Bagaimana saya bisa berharap untuk akhirnya bertemu dengan penatua dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang? Dia telah mengenali mata saya dan berniat untuk menangkap saya. Aku hanya bisa membalas. Akhirnya, saya akhirnya mengendalikan dia. Namun, dia telah merilis beberapa berita pada saat terakhir dan menyebabkan seluruh suku Piton 9 Tenang Deep Ground datang dan menangkapku. Akhirnya, saya hanya bisa menangkap beberapa orang yang tidak beruntung. Mahasiswa bunga ular giok hijau 3 adalah musuh bebuyutan dari semua bentuk ular magical beast. Selain beberapa bentuk ular magical beast yang memiliki garis keturunan kuno murni seperti Kailin Jie 7 warna surga menelan piton, yang lain akan berada dalam bahaya besar saat menghadapi murid bunga ular hijau giok 3. Akan aneh jika orang lain tidak menangkapmu, mengingat kamu memiliki benda seperti itu. Ziyan meringkuk mulutnya. Dia masih merasakan dendam karena malam ketika King Lin menyerangnya. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk bahu King Lin dan berkata, tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Meskipun racun ini merepotkan, bukan tidak mungkin untuk disembuhkan. Namun, tempat ini saat ini bukan tempat terbaik untuk membuang racun. Setelah kita meninggalkan sisa-sisanya, aku akan memikirkan cara untuk membantumu mengeluarkan racunnya. Mengapa kamu tidak mengikuti di sampingku sebelum ini? Petik 2. Iya, wajah King Lin memerah saat dia mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan berdiri. Dengan seorang helper yang hebat di sisi mereka, barisan mereka sekali lagi dengan cepat menguat sedikit. Jika mereka bertemu dengan kelompok Feng King Air lagi, hanya barisan ini yang bisa menekan mereka. Bab 1255, Murid Bunga Ular Giok Hijau 3 yang menakutkan. Melihat adegan musuh tiba-tiba menjadi teman, semua orang selain mereka yang terlibat langsung, memiliki wajah yang benar-benar bingung. Apakah hubungan ini tidak berubah sedikit terlalu cepat? Dia bahkan mencoba mengendalikanku malam itu. Ziyan melirik King Lin dan mendengus pelan. Itu salah paham, aku bisa melihat melalui wujud sebenarnya dari seseorang. Saat itu, saya pikir Anda adalah Piton Deep Ground 9 Tenang. Selain itu, tubuh Anda yang sebenarnya sedikit berbeda dari mereka dan sangat mirip dengan keluarga kerajaan dari suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Karena itu, saya telah menyerang Anda. King Lin buru-buru menjelaskan ketika dia mendengar ini. Siapa yang akan menjadi benda-benda jelek tanpa kaki itu? Ziyan sangat tidak puas dengan King Lin yang membandingkannya dengan Piton Deep Ground 9 Tenang. Dia meringkuk mulutnya sebelum dia segera berpikir bahwa wilayah pukulannya ini agak terlalu lebar. Dia buru-buru menambahkan, selain Kailin Jie, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan argumen kedua gadis ini saat dia memeluk Pilbis yang masih gemetar dalam pelukannya.
Dia menyuarakan pikirannya, meskipun pil bis ini tidak memiliki riak energi, seorang ahli atau alkemis yang sangat berpengalaman masih dapat mengendus aroma pilnya dan menebak identitas aslinya. Aye, kenapa kita tidak membiarkan King Lin menyimpannya sekali lagi? Dokter peri kecil menyarankan. Binatang kecil seputih salju itu tampaknya telah memahami dokter peri kecil setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan liar. Matanya yang besar berair saat mereka melihat Xiao Yan. Cakar itu dengan erat mencengkeram pakaian Xiao Yan. Tampaknya cukup menjijikkan terhadap King Lin. King Lin tanpa sadar merasa sedikit malu ketika dia melihat masalahnya tentang binatang kecil seputih salju. Ziyan di samping akhirnya tertawa. Xiao Yan tertawa pahit ketika dia melihat mata besar berair dari binatang kecil seputih salju ini. Apakah anak kecil ini mencoba bertingkah lucu untuk dilihatnya? Batuk, serahkan padaku. Saya dapat mengisolasi aroma pil di dalam tubuhnya. Dokter peri kecil tiba-tiba terbatuk sedikit. Matanya yang cantik menatap tajam pada binatang kecil seputih salju itu. Dari sikapnya, jelas bahwa dia tidak bisa menahan serangan imut dari anak kecil ini. Seorang wanita, selalu menyukai hal-hal berbulu seperti itu. Xiao Yan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata saat melihat sikap dokter peri kecil seperti ini. Tak disangka seseorang sekuat dokter peri kecil masih tidak bisa lepas dari aturan semacam ini. Segera, dia hanya bisa menyerahkan binatang kecil seputih salju itu. Setelah ragu-ragu sejenak, si kecil juga memasuki pelukan Little Fairy Doctor. Kepala berbulu itu secara acak bergerak dalam pelukan yang terakhir, mengaduk tawa indah dokter peri kecil. Hal ini menyebabkan sudut mulut Xiao Yan berkedut. Mungkinkah pil bis ini oleh laki-laki? Setelah menerima pil ris, sebuah energi melompat ke jari dokter peri kecil. Dia kemudian menekannya ke tubuh pil bis. Lapisan jaring energi samar muncul dan menempel pada bulu binatang kecil itu. Dengan pelekatan jaring energi ini, aroma pil yang menyebabkan seseorang merasa rileks juga hilang sama sekali. Ketika seseorang melihat dengan cara ini, pil bis ini benar-benar sama dengan binatang kecil biasa. Kemungkinan tidak ada yang bisa menemukan identitasnya. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia melirik binatang kecil itu, yang sudah menyusut dalam pelukan dokter peri kecil. Sudut matanya berkedut sebelum dia berbalik dan menyimpan boneka setan langit dan banyak boneka lainnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbicara kepada King Lin, simpan pengawalmu itu. King Lin mengangguk setelah mendengar ini. Lampu hijau menyala di matanya dan banyak pengawal menghilang. Mereka berubah menjadi sinar lampu hijau yang mengalir kembali ke mata King Lin. Melihat metode misterius ini, semua orang, termasuk Xiao Yan, tanpa sadar memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Murid bunga triple jade Green Snake ini memang sangat misterius dan luar biasa. Setelah murid bunga triple jade Green Snake matang, sebuah ruang dapat terbentuk di dalam mata. Hal-hal yang dikendalikan oleh saya dapat disimpan di dalamnya. Namun, ada juga batasnya. Batasnya hanya dapat ditingkatkan secara bertahap dengan peningkatan kekuatan saya. King Lin tersenyum menjelaskan setelah melihat terkejut di wajah semua orang. Namun, mereka yang dikendalikan oleh saya secara bertahap akan melemah. Ini karena murid bunga ular hijau giok 3 akan melahap kekuatan mereka dan memberikannya kepadaku. Kalimat King Lin berikutnya secara langsung menyebabkan kelompok Xiao Yan menghirup udara sejuk. Hal ini benar-benar terlalu menakutkan. Jika dilakukan dengan cara ini, bukankah itu berarti King Lin tidak perlu berlatih? Dia hanya perlu menangkap para ahli untuk mengontrol dan mendapatkan manfaat darinya. Ini tidak menakutkan seperti yang kalian semua bayangkan. Pelahapan semacam itu sangat lambat. Terlebih lagi, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mengendalikan 2 bintang Douzun ke bawah dan jumlahnya tidak boleh melebihi 3. King Lin menjulurkan lidah kecilnya dan berkata ketika dia melihat tingkah laku semua orang. Selain itu, aku hanya bisa mengendalikan binatang ajaib yang memiliki garis keturunan ular. Itu tidak memiliki efek seperti itu terhadap manusia atau binatang ajaib lainnya. Paling-paling, itu hanya bisa membantu. Petik 2. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Dia secara pribadi telah mengalami bantuan semacam ini sebelumnya. Jika bukan karena jiwanya jauh lebih kuat dari King Lin, bukan tidak mungkin dia jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Kekuatan King Lin saat ini hanyalah seseorang yang baru saja maju ke kelas Douzun. Itu bahkan tidak stabil. Jika dia benar-benar bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatan seperti ini,
kemungkinan dia akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 20 kali. Namun, dengan murid bunga ular 3 giok hijau, Xiao Yan harus memperlakukannya dengan serius. Tidak heran kekuatanmu akan meningkat begitu cepat. Xiao Yan menghela nafas. Saat itu, King Lin bahkan bukan Dou Xun. Namun, dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia sudah mencapai tahap seperti itu. Tingkat pelatihan yang begitu cepat menyebabkan bahkan Xiao Yan merasa malu. Ini disebut kecepatan. Meskipun Xiao Yan menghela nafas secara emosional melalui mulutnya, Xiao Yan juga mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa mereka yang mirip dengan King Lin kemungkinan tidak akan melebihi 10 orang di seluruh benua. Hal alami yang sangat langka seperti murid bunga triple jade Green Snake bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Itu memang layak menjadi mata misterius teratas di dunia. Itu sangat kuat hingga membuat seseorang gemetar. Tian Huo Zunze juga menghirup udara. Hatinya terasa mengerikan. Dia, sebagai orang tua, telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Namun orang lain telah menyusulnya setelah pelatihan selama kurang dari 1 dekade. Siapapun akan merasa agak tidak seimbang di dalam hatinya. Xiao Yan tertawa pahit setelah melihat semua orang terkejut dan terdiam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, benda ini adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Tidak ada gunanya menjadi iri. Ayo pergi. Kita harus menuju ke aula utama. Jika tidak, semua harta akan menjadi milik yang lain jika kita datang terlambat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mereka menarik kecemburuan mereka di dalam hati mereka. Setelah membuat beberapa persiapan, mereka mundur dari ruang pil yang sepi ini. Pada saat ini, semakin banyak ahli yang bergegas ke tingkat ketiga dari pil hall setelah mendengar beberapa rumor. Beberapa ruang pil sering mengeluarkan suara pertempuran serta kutukan. Jelas, mereka mulai bertarung karena harta karun yang ditemukan. Sebagian besar ruang pil yang tersisa pada dasarnya telah digeledah. Oleh karena itu, Xiao Yan juga tidak tertarik untuk mencari mereka lagi. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan harta terbesar di dalam pil hall ini. Segala sesuatu yang lain tidak signifikan. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal di tempat ini. Mereka langsung mencari jalan untuk pergi. Setelah itu, kelompok mereka membawa pil bis yang berharga, yang dapat menyebabkan banyak mata berubah menjadi hijau, dan pergi menjauh. Mereka secara alami menarik cukup banyak tatapan di sepanjang jalan. Beberapa mata berhenti sejenak pada pil bis dalam pelukan Little Fairy Doctor, tetapi tidak ada yang bisa mengidentifikasi identitas sebenarnya dari hal-hal kecil ini. Mempengaruhi barisan menakutkan dari kelompok Xiao Yan, bahkan mereka yang memiliki penglihatan yang cukup baik tidak akan dengan bodohnya menghentikan mereka. Kelompok itu berhasil keluar dari pil hall dan melihat jalur penyeberangan. Mereka sedikit tercengang untuk sesaat. Sisa-sisa ini terlalu besar, tidak mudah untuk menuju ke aula utama. Saya akan memimpin jalan. Saya telah menemukan peta kasar di dalam sisa-sisa dan tahu di mana aula utama berada. King Lin di samping tertawa ketika mereka melihat Xiao Yan bingung. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia mengangguk. Gadis kecil ini memang bintang keberuntungan. Dia sudah benar-benar berbeda dari pelayan wanita muda saat itu. King Lin tersenyum ketika dia melihat ini. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan jari-jari kakinya menekan tanah. Setelah itu, sosoknya yang cantik dengan lembut bergegas keluar. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Komplikasi interior peninggalan kuno telah melebihi harapan Xiao Yan. Dia mengikuti di belakang King Lin. Koridor melilit itu secara langsung menyebabkan seseorang merasa seolah-olah memasuki labirin. Untungnya, perasaan seperti ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum pemandangan di depan melebar. Tubuhnya sekali lagi mengisi jarak ke depan. Sebuah aula tua yang sangat besar akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Aula besar ini berwarna kuning perunggu. Tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan kuning perunggu ini muncul lebih dalam. Aura kuno menyebar dari setiap lempengan batu, menyebabkan seseorang merasakan perubahan yang telah sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aula besar itu sangat luas. Seseorang yang berdiri di dalam seperti semut. Di tengah aula besar ada 10 kelompok cahaya besar. Klaster cahaya ini ditangguhkan di udara. Orang bisa samar-samar melihat beberapa gulungan seperti objek di dalam cahaya yang menyilaukan itu. Jantung kelompok Xiao Yan berdebar kencang saat mata mereka melihat gugusan cahaya ini. Mungkinkah ini yang disebut keterampilan Dou kelas Tian?
Mata Xiao Yan menyapu kelompok cahaya yang memancarkan semacam tekanan misterius. Tiba-tiba berhenti di tengah dari 10 kelompok cahaya. Ada kursi batu di tempat itu. Di kursi batu ada kerangka putih yang benar-benar giok. Tangan kerangka itu membentuk segel saat duduk. Kerangka seorang elit doseng. Mulut Xiao Yan segera terasa sedikit kering saat dia melihat kerangka itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang elit doseng. Meskipun itu sudah hanya satu set tulang, tekanan yang datang dari dalam tulang-tulang itu sangat berat, menyebabkan kelompok Xiao Yan merasakan tekanan. Ini adalah aula utama dari sisa-sisa, kata King Lin dengan lembut. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya beralih dari kelompok cahaya dan tulang dan melihat ke tengah aula besar yang luas. Cukup banyak orang sudah berdiri di sana. Selain itu, semua aura mereka kuat. Xiao Yan juga sekali lagi melihat kelompok Feng King Er di antara mereka. Mereka benar-benar cepat tiba. Senyum dingin tanpa sadar melintas di wajah Xiao Yan ketika dia melihat sosok-sosok ini.